praksi-praksi terhadap KUA dan PKS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, berdasarkan laporan spesial bahwa anggota Dewan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sejumlah 19 orang. Dengan demikian, rapat paripurna hari ini sah untuk dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ketiga DPRD Aceh Tamiang, masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 dengan agenda penyampaian jawaban penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum anggota Dewan fraksi-fraksi terhadap rancangan keluarga PKS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, pada rapat paripurna kedua hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, keempat fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan KUA PKS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 melalui juru bicara masing-masing fraksi, yaitu Saudara Kedulangi Saudari Salgia SPDI MM dari fraksi Partai Gerindra, Saudari Katiam SPD dari fraksi Partai Aceh, Saudara Rahmat Sabriat Eshar dari fraksi Tamiang Sepakat, dan Saudari Desi Amalia dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. Sesuai dengan rapat hari ini, yaitu penyampaian jawaban penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum anggota Dewan fraksi-fraksi terhadap rancangan KUA dan PKS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 kepada Saudara Wakil Bupati Aceh Tamiang dengan hormat dipersilakan. Rancangan KUA dan PKS Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 yang diajukan oleh Dewan Terhormat pada sidang paripurna kedua pada tanggal 27 Juli 2022. Jawaban dan penjelasan yang akan kami sampaikan sesuai dengan materi pertanyaan yang diajukan oleh para anggota Dewan yang terhormat, dengan harapan jawaban dan penjelasan tidak memberikan informasi yang cukup jelas bagi para anggota Dewan sekalian. Ada satu pertanyaan atau saran untuk fraksi yang juga akan memperoleh jawaban untuk pertanyaan yang sama oleh fraksi lainnya sesuai dengan materi pertanyaan atau saran. Ada tanggapan yang disampaikan pada pandangan umum fraksi-fraksi sebagai berikut. Jawaban tanggapan fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Saudari Saldia SPD. 1. Terhadap saran dari fraksi Partai Gerindra, kami sangat sependapat bahwa nantinya semua pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran tahun 2003 agar benar-benar memenuhi peraturan yang berlaku dan mengacu pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Tamiang tahun 2003-2020. Kedua, terhadap PAD yang terkait di tahun anggaran 2003, kami akan memerintahkan kepada OPD terkait agar lebih maksimal dalam menyaksikan target PAD yang telah diulangi terhadap PAD yang terkait untuk tahun anggaran 2003. Kami akan memerintahkan kepada OPD terkait agar lebih maksimal dalam menyaksikan target PAD yang telah ditetapkan. 3. Terhadap pertanyaan terkait dengan jumlah anggaran pada program kegiatan koordinasi rencana anggaran daerah, dapat kami jelaskan bahwa kegiatan ini digunakan untuk penyusunan APBK mulai dari penyusunan dan pembahasan KUA PKS, RKA, SKPK, rancangan kami APBK antara TKPK bersama panitia anggaran DPRK yang dijadikan sebagai pedoman akan dievaluasi. Saya ulangi, bersama panitia anggaran DPRK yang dijadikan sebagai dokumen yang akan dievaluasi oleh Gubernur Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penerapan APBK. Uraian kegiatan di atas merupakan
bagian dari fungsi koordinasi dan rangka penyusunan karena APBK murni, karena APBK perubahan dan penyusunan peraturan bupati tentang penjagaan APBK murni, pergeseran dan perubahan serta penyusunan peraturan bupati tentang penetapan standar biaya umum (SBU), harga satuan pokok kegiatan (HSPK), analisis standar belanja (SD), dan regulasi lainnya. Dapat kami jelaskan juga bahwa kegiatan ini digunakan untuk belajar cetak dokumen yang telah disebutkan di atas untuk digandakan dan diserahkan kepada para pemangku kepentingan. Begitu juga dengan program kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan SKPK serta konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah LKPD yang akuntabel dan tepat waktu. Dengan demikian, jika anggaran pada dua program tersebut dikurangi, maka proses penyusunan APBK, proses penyusunan laporan keuangan daerah menjadi terkendala dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan serta berdampak pada penundaan atau pemotongan penyelenggaraan alokasi umum (DAO) dan dalam faktor lainnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan pendidikan yang mencapai anggaran 67.353.353.561 rupiah, di mana outcome-nya adalah cakupan pendidikan sekolah. Dapat kami jelaskan bahwa dalam indikator cakupan pendidikan sekolah, anggaran tersebut terdiri dari beberapa penyelenggaraan kegiatan pada satuan pendidikan, yaitu pengelolaan pendidikan sekolah dasar 38.844.844.989. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah ke bawah 17.440.247.522. Pengelolaan pendidikan anak usia dini PAUD 8.998.271.535. Pengelolaan pendidikan non formal kesetaraan 3.111.949.515, di mana artinya dalam pelaksanaan satuan pendidikan tersebut diharapkan dapat tercapai tujuan pendidikan nasional yang meningkatnya angka partisipasi sekolah APS di setiap jenjang pendidikan. Sedangkan terhadap program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat dengan anggaran sebesar 2.140.540.556 rupiah, di mana outcome-nya adalah konservasi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Dapat kami jelaskan bahwa mereka telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar. Sangat penting kondisi mereka menjadi sehat, sedangkan untuk kualitas layanan ini bisa dibuktikan oleh indeks puas masyarakat. Keempat, terhadap permintaan fraksi Gerindra untuk mempertahankan tenaga pengajar PDPK di pemerintah outcome-nya dapat menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami telah melakukan pemetaan dan pengusulan informasi untuk masing-masing instansi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bagi yang memenuhi syarat untuk dapat diikutsertakan di kesempatan mengikuti seleksi CPNS dan P3K secara kompetensi dengan memprioritaskan PDPK yang telah mengabdi pada pemerintah Kabupaten Aceh. Kami juga telah melakukan pemetaan terkait dengan ahli daya outsourcing seperti pengemudi, kebersihan, dan kesatuan pengamanan dengan memprioritaskan tenaga PDPK PKP yang selama ini menjalani atau melaksanakan tugas. Jawabannya sekaligus juga pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Saudara Miswanto dan Aceh, Saudara Ahmad Safial, SH dari fraksi Parlemen Sepakat, dan Saudara Desi Amelia FND dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. Jawaban anggota dari fraksi Partai Aceh disampaikan oleh Saudara Miswanto SH. 1. Menyangkut dengan peningkatan PAD sebesar 730.255.488 rupiah. Terlebih dahulu dapat kami jelaskan bahwa
target PAD sebesar 124.023.047.461 rupiah adalah target yang tercantum pada rancangan PKS tahun 2022. Akan tetapi pada pendapat kebijakan anggaran 2022, target PAD adalah sebesar 126.809.042.129 rupiah. Sehingga apabila dibandingkan dengan rancangan PKS tahun 2023 sebesar 124.353.320.949 rupiah, terjadi penurunan sebesar 2.404.739.180 rupiah. Penurunan target ini dikarenakan adanya rasionalisasi terhadap target penerimaan PDHPD, di mana berdasarkan tren penerimaan 5 tahunan rata-rata penerimaan PDHPD tercatat angka 2.500 juta rupiah. Rasionalisasi juga dilakukan pada target penerimaan dividen atas penerimaan modal pada BPB. Namun demikian, dengan beberapa inovasi dan juga penilaian potensi baru terhadap modal PAD, ada beberapa target PAD yang dinaikkan pada tahun 2023 di antaranya pajak restoran dengan adanya inovasi berupa rencana pemasangan alat monitoring transaksi PEPI-POX, pajak reklame yang telah diberikan peraturan Bupati SKM nomor 35 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelaksanaan Kabupaten Tamiang nomor 8 tahun 2011 tentang pajak reklame. Pajak listrik yang dihasilkan sendiri, di mana kita telah mulai tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten. Kedua, untuk pendapatan transfer pada penetapan APBK tahun anggaran 2002 adalah sebesar 1.080.639.893 rupiah, bukanlah sebesar 1.084.364.561 rupiah. Sebagaimana dimaksud sedangkan estimasi pendapatan transfer tahun 2003 adalah sebesar 1.411.298.587 rupiah. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 70.902.974 rupiah, di mana penurunan dikarenakan pendapatan bersumbernya dana alokasi khusus dan dana hasil dari sumber penerimaan dana otonomi khusus terjadi penurunan. 3. Layanan pendapatan daerah yang sah pada penetapan APBK tahun 2022 ditargetkan sebesar 3 miliar, bukan sebesar 45.249.500.000 rupiah. Angka ini merupakan pergerakan yang ditetapkan pada rancangan PKS tahun anggaran 2002. Pada tahun anggaran 2023, layanan pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar 9 miliar, bertambah sebesar 6 miliar dari tahun 2022. Dikarenakan bertambahnya pendataan modal Pemda Air Tirta Tamiang sebesar 3 miliar sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S/52/NK 7/2022 untuk alokasi hibah air minum perkotaan sebesar 3 miliar untuk penyertaan modal pada Bank Aceh. 4. Mengenai jumlah penyertaan modal yang sudah disertakan sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa total penyertaan modal pada Bank Aceh berjumlah sebesar 25.217.800.000 rupiah, dan total penyertaan modal pada Pemda Tirta Tamiang adalah sebesar 81.929.229.408 rupiah. Hanya saja tidak seluruhnya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk hibah non kas sebesar 70.846.538. Jawaban tanggapan dari fraksi kami yang sepakat yang disampaikan oleh Saudara Rahmat Satria PSA. 1. Terhadap saran yang berkaitan dengan belanja operasional pada organisasi perangkat daerah, kami akan berusaha memberikan ajuan parameter dan
dalam mengukur keberhasilan PPD terkait dengan melakukan review performa dalam penggunaan anggaran selama 2 tahun terakhir. Sehingga bagi PPD yang tidak mampu mengimplementasikan anggaran perlu melakukan pengurangan dan dapat dialokasikan kepada berbagai PPD lainnya yang membutuhkan. Kedua, menyangkut saran terkait dengan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan pada tahun 2023 akan berupaya menjalankan. Kami akan berupaya menjalankan secara terukur dengan berbasis data yang akurat, tingkat atau jenis kemiskinannya. Pemerintah Kota Tamiang telah memasukkan program untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan, saya ulangi, pemerintah Kota Tamiang telah memasukkan program-program untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan rumah wafat serta memberikan bantuan pelatihan bagi masyarakat yang dapat melakukan kerja sendiri sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Ketiga, mengenai permasalahan banjir yang dialami oleh masyarakat khususnya berada di wilayah hilir, dapat kami jelaskan bahwa untuk pencegahan banjir adanya tanggul penahan air dikarenakan pembangunan tanggul pada daerah sungai berwenangnya berada pada pemerintahan provinsi, maka pemerintah Kabupaten Tamiang sudah melakukan permohonan berbagai perbaikan tanggul kepada pemerintah Aceh. Saat ini pemerintah Kabupaten Tamiang melalui BPBD Kabupaten Tamiang dan dinas terkait berhasil mengajukan anggaran dari pemerintah provinsi untuk terkait tanggul yang masuk dengan 2 tahap pengerjaan. Pengerjaan tahap awal pada tahun 2022 ini dan tahap selanjutnya pada tahun 2023. Pada tahun 2022 ini pemerintah provinsi akan mengelontorkan anggaran sebesar 1.900.000.000 rupiah. Dan saat ini sedang melakukan proses lelang, sedangkan Pak Kepala merencanakan pemerintah provinsi akan mengumpulkan anggaran sekitar 5.900.000.000 rupiah. Harapan kami agar daerah kami akan memberikan dukungan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. 4. Para pemerintah demokrasi kami yang sepakat agar dapat melakukan inovasi serta optimalisasi untuk peningkatan PAD. Sejauh ini kami sudah melakukan beberapa inovasi yang lain karena pembayaran digital melalui KRIS sebagai media pembayaran pajak dan distribusi daerah secara tunai. Namanya Pay, yaitu aplikasi berbasis Android sebagai aplikasi pembayaran dan transaksi online yang diharapkan akan menjadi media transaksi penerimaan PAD. Aplikasi berbasis Android CityGov, di mana fungsinya memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pajak, di antaranya mengajukan pelayanan, cek pembayaran serta mengetahui sudah sejauh mana proses pelayanan yang diajukan. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra dan pelaksanaan loket pembayaran PB2, loket Makmude, saya ulangi, loket Makmude, yang dua ada Makmude. Supaya tertarik tadi. Loket makin mudah makin dekat, itu maksudnya, ya. Loket makin mudah makin dekat, namanya loket Makmude. Yang sampai dengan hari ini telah terjadi kerjasama sebanyak 24 loket yang tersebar di beberapa kampung. Loket penerimaan ini mempermudah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat tidak harus ke kantor BPKD untuk membayar kewajiban pajak. Pemasaran elektronik fiscal device, tapping box pada restoran dan hotel sebagai alat perekam data transaksi elektronik yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak restoran dan hotel sehingga diperoleh perhitungan potensi pajak yang baik. Jawaban latar dari pelaksanaan persatuan dan keadilan yang disampaikan oleh saudari Desi Amelia EB. 1. Terhadap sarana pelaksanaan persatuan dan keadilan, kami sependapat bahwa dalam penyusunan rancangan UUPAS tahun 2023 difokuskan untuk pemulihan dan meningkatkan ekonomi masyarakat agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, berkeadilan, menjamin pemerataan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan, serta peningkatan sumber daya manusia dengan tetap berkembang pada RPJMD. Kedua, pemerintah Kota telah berupaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang didukung oleh dengan program pembangunan, namun beberapa target indikator makro pembangunan seperti angka kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi masih perlu upaya keras untuk mencapainya.
berdasarkan hasil evaluasi RPJM, pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama dari program yang ada pada RPJM dan sudah tuntas dilaksanakan SKPK. Kelompok kedua dari program yang ada pada RPJM yang belum tuntas dilaksanakan SKPK, dan kelompok ketiga dari program yang ada pada RPJM yang tidak dilaksanakan oleh SKPK. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan capaian keuangan program termasuk kelompok 1 dan kelompok 2 sebesar 94,70%. Capaian kinerja program sebesar 92,69%. Dan untuk tahun 2021 capaian keuangan program kelompok 1 dan kelompok 2 sebesar 89,40%. Capaian kinerja program sebesar 89,40%. Hal ini menunjukkan kebijakan dan strategis yang disusun program yang sudah sejalan untuk pencapaian tujuan, sasaran, dan program pembangunan. Sedangkan capaian keuangan program termasuk kelompok 3 sebesar 5,30%, capaian kinerja program sebesar 7,3%, dan untuk tahun 2021 capaian keuangan program kelompok 3 sebesar 10,60%, capaian kinerja program sebesar 10,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan strategis pemerintah program yang sudah sejalan untuk pencapaian tujuan, sasaran, dan program pembangunan. Berdasarkan pengelompokan tersebut secara capaian kinerja sebesar 37,70% dan rapat yang ada pada RPJM dan tuntas dilaksanakan pada kelompok 2. Ketiga, terkait amanat peraturan pemerintah tahun 47 tahun 2012 pada pasal 2 dan pasal 3 tentang tanggung sosial lingkungan pada perseroan terbatas PT, maka kegiatan CSR pada perusahaan sebagai melakukan pemantauan bersama pemerintah dan masyarakat pada kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Hal ini diasumsikan agar pihak perusahaan memberikan kontribusi tanggung jawab terhadap masyarakat yang terkena dampak kegiatan usaha yang dilakukan pihak perusahaan. Pemerintah pertamanya sejak tahun 2014 telah mendirikan nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas di Kabupaten Kamian. Pada saat sebelum terjadinya COVID-19, pemerintah Kabupaten Kamian melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan di perseroan terbatas SLB Kabupaten Kamian secara rutin melaksanakan atau mengunjungi pihak perusahaan dalam pemantauan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan CSR oleh pihak perusahaan. Akibat dari terjadinya pandemi COVID-19, akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 dan dengan diberlakukannya pembatasan jarak serta terpusing anggaran membuat forum TSLP hanya meminta pelaksanaan kegiatan CSR kepada pihak perusahaan melalui surat. Terkait pihak perusahaan yang pelaksanaan CSR sesuai dengan pasal 4 ayat 3 dengan Kabupaten Kamian yang nomor 7 tahun 2014 hanya dapat diberikan sanksi administratif. Namun demikian, pihak pemerintah Kamian tetap menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan yang ingin menjalankan dana CSR-nya dan ke depan mereka akan menginstruksikan pihak TSLB untuk memantau pelaksanaan kegiatan CSR di perusahaan dalam Kabupaten Aceh Kamian. Saudara pimpinan Komisi Dewan Anggota yang terhormat dan hadir yang berbahagia. Kiranya sebelum tutup, tadi ada pertanyaan oleh panitia anggaran melalui Ibu Desi Amalia agar selamat saya agar melaksanakan perintah temuan BPK. Alhamdulillah di Aceh terdapat satu ya temuan-temuan terutama dengan daya waktu kita semua udah selesai, udah semua masuk ke anggaran kita lagi. Ya kemarin di 2 hari lalu nasional sebagiannya di teman saya dulu Pak Kudian ya di Aceh terdapat satu ya nomor 1 dalam merealisasikan temuan-temuan BPK terutama yang utama ya. Tinggal perusahaan lagi tapi dia udah ada kejadian dia udah izin belum lunas. Saya baru semua untuk 2021 ya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan oleh kawan-kawan dewan yang terhormat saat ini.
Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berharap jawaban yang kami sampaikan dapat memberikan penjelasan pada pertanyaan, tanggapan, serta saran yang diajukan oleh anggota dewan. Kami berharap pelaksanaan pembahasan 2 LPPS tahun 2023 antara panitia anggaran PLK dan tim anggaran pemerintah pertanian dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah kepada kita semua agar rencana pembangunan yang kita rencanakan pada tahun 2023 nanti dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena baru 2022 bersama kami yang hadir di Desa. Terima kasih kepada saudara Wakil Bupati Aceh Tamiang yang telah menyampaikan jawaban dan penjelasannya. Jika dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, baru saja saya jelaskan jawaban penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum anggota dewan fraksi-fraksi terhadap rancangan keuangan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Kepada anggota dewan yang telah menyampaikan pandangannya pada rapat paripurna kedua, kami selaku pimpinan dewan bertanya, apakah jawaban penjelasan Bupati Aceh Tamiang telah dapat diterima? Kami ulangi, apakah jawaban penjelasan Bupati Aceh Tamiang telah dapat diterima? Jika dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia, jawaban penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum anggota dewan bersama fraksi-fraksi akan diserahkan kepada anggota DPRK untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rapat pembahasan anggota DPRK bersama tim anggota anggaran pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Sidang dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia, berhubung agenda rapat paripurna telah selesai terlaksana dengan